Aku tadi tiba-tiba ingat nenekku yang baru meninggal. Terus panggil aku dari jendela kamarku. Aku takut nanti aku tidur sendiri. Kalau nanti nenekku beneran datang, gimana? Loh, kok kamu takut sih, Biu? Kamu jangan takut. Ingat kan waktu itu kita udah diingatkan kalau ada Yesus. Jadi jangan takut. Ingat nggak ada nyanyian Anak Tuhan tak boleh takut, tak perlu susah, ada Yesus. Teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Anak Tuhan tak boleh takut, tak perlu susah, ada Yesus. Anak Tuhan tak boleh takut, tak perlu susah, ada Yesus. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Anak Tuhan tak boleh takut, tak perlu susah, ada Yesus. Anak Tuhan tak boleh takut, tak perlu susah, ada Yesus. Anak Tuhan tak boleh takut, tak perlu susah, ada Yesus. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Anak Tuhan tak boleh takut, tak perlu susah, ada Yesus. Anak Tuhan tak boleh takut, tak perlu susah, ada Yesus. Jangan takut lagi ya, Piu. Iya. Wah, kalian kompak banget. Keren-keren. Ada apa sih? Ini Kak, tadi Piu tuh ngalamun didatengin neneknya yang udah meninggal. Oh gitu. Terus, Piu takut? Iya. Piu, kamu gak boleh takut lagi. Karena yang kasih kamu ketakutan adalah iblis. Tapi Tuhan Yesus selalu bersama kita semuanya adik-adik. Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Jadi kita gak usah takut lagi. Nih, lihat ini ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah Raja orang Yahudi? jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini? maka mereka berteriak lagi, katanya. Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia.
Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, adik-adik, sekarang sudah tahu kan kalau Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Jadi kita nggak boleh takut lagi, kita harus bersuka cita. Wah, itu lagunya pas banget. Ada Kak Dia, panggil sama-sama yuk, Kak Dia.
Halo adik-adik, Kak ada apa? Dia, sini. Ajarin lagunya dong. Lagu apa ya? Itu loh Kak, yang barusan Kak Dia nyanyi itu. Oh, Sukacitaku. Ayo, ayo, ayo.